Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Adi. Kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan judul jurnal, yaitu dengan judul Pengaruh Perubahan Temperatur Lingkungan Terhadap Kinerja dan Efisiensi Turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau PLTP pada Unit 2 Lahendong. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu Adra Firdaus dengan NIM 09, saya sendiri Marza Yusuf selaku moderator dengan NIM akhir 45, dan juga ada rekan saya Tamam Taufikul Hakim dengan NIM akhir 49, dan ada rekan saya juga Muhyiddin Nasrul Sani dengan NIM akhir 51, dan juga ada rekan saya yang terakhir yaitu Nurman Hadi Rashid dengan NIM akhir 89. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu PLTP. PLTP itu merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan panas dari bumi. Bayangkan, panas bumi yang ada jauh di dalam perut bumi, panas tersebut berasal dari aktivitas magma yang besar. Pembangkit listrik panas bumi memanfaatkan uap panas di dalam bumi untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik untuk kita gunakan sehari-hari. PLTP adalah salah satu sumber energi terbersih dan paling ramah lingkungan. Next. Nah, cara kerja PLTP sendiri kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan. Yang pertama, zona geotermal. Ketika sumur produksi, dia akan memanaskan air yang ada di dalam pompa. Nah, setelah air panas, dia akan mengarah ke heat exchange dan menghasilkan uap untuk memutarkan turbin. Setelah turbin berputar, maka dia akan memutarkan generator dan akan menghasilkan listrik. Nah, dari uapan tersebut, dia akan mengalir ke arah kondensor dan akan dibuang ke menara pendingin udara dan uap air. Nah, air yang panas tadi dia akan dibuang ke sumur injeksi supaya panas tersebut tetap panas, kayak gitu. Berikutnya ada keuntungan dan kerugian dari PLTP. Nah, yang pertama keuntungannya dulu, yaitu PLTP itu merupakan sumber energi terbarukan, yang dimana panas bumi berasal dari energi yang di dalam bumi, yang akan terus ada selama bumi masih aktif secara geotermal. Nah, energi ini tidak akan habis seperti bahan bakar fosil. Yang kedua, ramah lingkungan. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan jauh lebih kecil dibanding PLTU batu bara atau PLTD, dan juga tidak menyebabkan polusi udara secara signifikan. Yang ketiga, kapasitas produksi stabil, yang artinya berbeda dengan tenaga surya atau angin, PLTP bisa beroperasi 24 jam karena tidak tergantung cuaca. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada energi impor. Sumber panas bumi ada di dalam negeri Indonesia ini, yang dimana itu sangat susah ya, karena kita itu ada cincin api yang ada di Samudra Pasifik ini, sehingga banyak sekali sumber energi panas bumi yang ada di negeri kita. Yang kelima, yaitu meningkatkan ekonomi daerah. Dengan adanya PLTP, maka menciptakan lapangan kerja di daerah sekitar lokasi proyek tersebut, dan juga akan meningkatkan infrastruktur seperti jalan, listrik, atau air di daerah tersebut juga. Nah, adapun kerugian atau kelemahan PLTP yaitu satu, biaya awal pembangunan itu sangat tinggi sekali karena eksplorasi dan pengeboran sumber panas bumi membutuhkan teknologi canggih dan investasi yang sangat besar, dan belum tentu hasil yang ditemukan itu sesuai dengan yang telah diprediksikan. Yang kedua, adanya resiko eksplorasi. Nah, tidak semua titik panas bumi yang diperkirakan mengandung uap panas cocok untuk pembangkit, dan juga kadang hasil pengeboran tidak sesuai dengan perkiraan. Nah, yang ketiga, lokasi terbatas, hanya bisa dibangun di wilayah yang memiliki potensi panas bumi, biasanya di daerah gunung berapi atau pegunungan. Nah, yang keempat, dampak lingkungan lokal. Dampak terhadap lingkungan itu lumayan banyak ya teman-teman. Yang pertama, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan penurunan tanah, dan juga bisa terjadi kebocoran gas H2S atau hidrogen sulfida,
dan juga gangguan ekosistem sekitar. Dan juga bisa menyebabkan pencemaran air tanah karena fluida panas bumi mengandung mineral dan logam berat seperti arsenik, boron, atau merkuri yang jika terjadi kebocoran pipa atau pembuangan limbah cair tanpa pengolahan, maka air tanah di sekitar lokasi bisa terkontaminasi. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya dampak lokalnya lagi ada kebisingan dan getaran. Proses pengubaran sumur, panas bumi, dan operasi turbin uap dapat menghasilkan suara bising dan getaran. Dan juga walaupun kecil, beberapa unit PLTP masih mengeluarkan uap panas yang mengandung partikel halus atau mineral ke udara. Dalam jangka panjang bisa memengaruhi kualitas udara di sekitar lokasi. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan khusus. Air panas dan uap mengandung mineral yang bisa menyebabkan koresi seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga memerlukan pemeliharaan pipa dan turbin yang hati-hati sekali ya. Nah, next. Nah, pada komponen utama PLTP ini terdapat turbin. Nah, turbin ini berfungsi dari heat exchanger tadi menghasilkan uap. Nah, uap ini akan dikonversi di turbin menjadi energi gerak dan akan berfungsi untuk menggerakkan generator pembangkit untuk menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya ini ada komponen utama PLTP yaitu kondensor. Adapun kondensor ini uap yang tersisa dari yang melewati turbin tadi itu akan diubah menjadi air supaya turbin tetap efisien. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen utama pada PLTP yaitu cooling tower. Nah, di sini cooling tower berfungsi sebagai mendinginkan air yang ada di dalam kondensor tersebut, yaitu airnya itu tadi dipisah dengan uap panasnya. Nah, uap panasnya ini akan dibuang melalui cerobong tower yang akan dibuang ke lingkungan sekitar. Nah, adapun peran generator pembangkit di PLTP. Nah, pada generator pembangkit PLTP, setelah turbin digerakkan, maka selanjutnya rotor ini akan menghasilkan medan magnet atau flux yang dihasilkan dari eksitasi DC. Nah, lalu selanjutnya flux ini akan disalurkan ke stator melalui celah udara. Karena terjadinya peristiwa induksi elektromagnetik di stator ini, maka akan tercipta tegangan 3 fasa. Nah, dari tegangan 3 fasa ini, lalu dia akan menghasilkan medan magnet yang berputar juga. Nah, dia akan mengirimkan feedback flux ke rotor dan juga dia akan bertemu flux rotor dengan flux stator sehingga dia akan terjadi sinkronisasi. Sehingga nanti akan menyalurkan tegangan ke grid untuk ditransmisikan. Oke, selanjutnya itu ada perbandingan kinerja pada turbin. Kinerja pada turbin itu menunjukkan kemampuan turbin dalam mengubah energi panas atau uap menjadi energi mekanik atau putaran poros. Yang nilainya itu dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu ada tekanan dan temperatur masuk. Selanjutnya juga ada tekanan buang dan juga serta temperatur lingkungan yang mempengaruhi sistem pendingin atau cooling tower dan kondensor. Lanjut. Nah, di sini ada perbandingannya pada ketika siang hari dan malam hari. Pada siang hari itu temperatur pada turbin itu pada lingkungan itu akan lebih tinggi. Akan tetapi pada malam hari itu turbin itu temperaturnya akan semakin rendah. Dari penelitian itu tujuannya itu untuk mengetahui perubahan suhu sekitar yang mempengaruhi kinerja turbin. Oke, selanjutnya. Di sini ada tabel perbandingannya ya dari penelitian yang terdapat pada jurnal. Yang pertama itu pas ketika kondisinya di siang hari, pas di waktu jam 10 pagi atau 10 siang itu kinerja turbinnya nilainya itu sekitar 833 dan malam harinya itu pada jam 10 malam itu sekitar nilainya itu
548,645 ya. Terus dan nilai rata-rata yang didapat itu sekitar 593.5.894. Nah, jadi pada siang hari itu temperatur itu akan semakin tinggi, yang dimana uap yang masuk pada turbin itu memiliki energi panas dan tekanan yang lebih besar. Akibatnya kinerja turbin itu meningkat. Jadi turbin itu putarannya itu akan semakin cepat dan daya mekaniknya juga akan semakin naik. Dan lanjut juga ada pada malam hari itu temperatur lingkungan itu akan menurun, yang artinya itu energi panas dan dari uap itu juga akan menurun, dan kinerja turbin itu akan semakin berkurang juga. Oke, selanjutnya. Selanjutnya terdapat perhitungan nilai efisiensi turbin. Di sini ada perhitungan dari nilai efisiensi turbin dari PLTP unit 2 Lahendong, di mana dengan rumusnya eta sama dengan daya output dibagi daya input dikali 100%. Diketahui daya yang masuk pada turbin sebesar 21.228,48 MW dan daya keluarannya sebesar 16.500 MW. Maka nilai efisiensinya dapat dihitung sebagai berikut. Dengan membagi daya inputnya dengan daya output dikali 100%. Nah, didapatkan hasil efisiensi sebesar 77%. Secara teori, nilai 77% ini cukup tinggi karena nilai efisiensi turbin pada PLTP biasanya hanya sebesar 60% sampai 80%. Walaupun terlihat banyak daya yang terbuang, tapi ini sudah efisiensi sudah termasuk tinggi karena pada dasarnya efisiensi turbin itu dipengaruhi oleh ada beberapa batasan seperti panas yang terbuang ke lingkungan dan juga daya yang berubah menjadi gesekan. Kesimpulannya, pengaruh temperatur lingkungan sangat berperan terhadap kinerja dan efisiensi turbin. Saat temperatur lingkungan meningkat, kinerja turbin cenderung naik, namun efisiensinya menurun. Sebaliknya, ketika temperatur menurun, efisiensi turbin meningkat walaupun kinerja turbin terjadi pada siang hari dengan nilai 639,833, sedangkan kinerja terendah terjadi pada malam hari dengan nilai 548,645. Sementara itu, efisiensi turbin tertinggi tercatat pada malam hari sebesar 84% dan efisiensi terendah sebesar 68%. Hal ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara temperatur lingkungan dan efisiensi turbin. Oke, baik. Ini merupakan referensi dari kelompok kami dari jurnal yang kita dapatkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan juga pada kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.